Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 24 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Orang Beriman Sejati. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Inilah kata-kata Natanael atau Santo Bartolomeus ketika menanggapi ajakan Filipus untuk pergi melihat Tuhan Yesus. Filipus kemudian berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Dan setelah melihat, Natanael pun akhirnya percaya. Saudara-saudari terkasih, melihat dalam Injil Yohanes memiliki arti atau makna yang mendalam. Natanael begitu bertemu dan melihat Yesus, langsung mengimaninya sebagai anak Allah penyelamat dunia. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul.
Peringatan Santo Bartolomeus ini mengingatkan kita tentang kesejatian hidup seorang beriman. Bartolomeus atau Nathanael menjadi gambaran orang Israel sejati yang senantiasa ingat akan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa pilihan Allah. Maka hidup dan perbuatannya mencerminkan jati diri itu. Apa yang dikerjakannya menunjukkan bahwa ia sungguh mempunyai semangat dan pengharapan bangsa Israel, Mesias yang terurapi. Di sanalah akhirnya ia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan terungkapkan hidup yang sejati di dalam Mesias Putra Allah. Saudara-saudari terkasih, kita juga saat ini dipanggil untuk hidup dalam kesejatian orang beriman. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi orang beriman yang sejati, bukan hanya karena status atau arus pada umumnya. Sejati berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menampakkan nilai luhur kehidupan. Sejati bagi kita berarti mampu hidup dalam dan bersama Kristus. Apa yang menjiwai roh kita adalah Kristus sendiri, dan perjalanan hidup kita disadari sebagai perjalanan bersama dengan Dia. Menjadi orang Kristen sejati bukan berarti terpisah dari orang lain. Justru hidup dan bergaul bersama orang lain menjadi cara yang paling pas untuk menghayati kesejatian itu sendiri. Hidup dalam rutinitas harian menjadi cermin yang tepat untuk selalu mengolah dan mengasah kesejatian iman kita. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan dan renungan hari ini, marilah kita menjalani hidup panggilan harian kita dengan terang iman yang sejati. Kita menjadi orang beriman yang sejati, seperti teladan Santo Bartolomeus Rasul. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.